Liburan ke Malaysia, terutama Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur ini merupakan tujuan utama wisatawan di Asia Tenggara yang nomor 10 ya di dunia. Jadi bagi wisatawan dunia untuk ke sebuah kota di sebuah negara di seluruh Indonesia itu nomor 10-nya atau alias top 10-nya adalah Kuala Lumpur, nomor satunya Thailand ya. Kenapa banyak wisatawan dunia berbondong-bondong pergi liburan ke Malaysia, terutama ke kota Kuala Lumpur ini? Pertama, menurut gue mungkin karena Kuala Lumpur welcome terhadap tourism, kulinernya juga menarik mungkin, dan ramah lingkungannya atau alias kotanya ramah untuk turis. Makanya sangat banyak turis alias wisatawan mancanegara yang datang ke sini, terutama dari Indonesia juga ya. Dari Indonesia datang ke Kuala Lumpur itu sangat-sangat banyak karena menjadi tujuan utama wisatawan Indonesia untuk berlibur ke luar negeri dan juga menjadi tujuan utama wisatawan dunia juga. Selain harga yang murah, terutama untuk makanan, hotel, dan akomodasi, dan transportasi, juga spot-spot tujuan wisatanya seperti di area Bukit Bintang ini. Di seluruh area Bukit Bintang ini adalah tujuan-tujuan spot wisata yang dekat dan saling keterkaitan dan tidak terlalu ribet untuk dikunjungi, seperti Bukit Bintang, Chinatown, Dataran Merdeka, dan KLCC Twin Tower. Area ini semuanya berdekatan, bisa dijangkau dengan 15-1 jam perjalanan kalau hanya dengan berjalan kaki ya. Bukit Bintang ini akan selalu menjadi tujuan utama wisatawan dunia, terutama wisatawan Indonesia ya, untuk berkunjung karena area ini sangat-sangat nyaman untuk berjalan kaki, shopping maupun kuliner juga sangat nyaman di sini. Dari Bukit Bintang dengan berjalan sekitar 15-30 menit kita bisa sampai di KLCC Twin Tower. Dari KLCC Twin Tower berjalan 15-30 menit juga bisa sampai di KL Tower, dan dari KL Tower mau ke Chinatown juga butuh cuma sekitar 10-20 menit jalan kaki ya. Dan dari Chinatown ke Dataran Merdeka juga hanya butuh 10 menit karena saling dekat. Nanti dari Dataran Merdeka kalian bisa naik MRT atau naik LRT untuk kembali ke penginapan. Jadi area ini sangat dekat, sangat nyaman untuk berjalan kaki, dan sangat nyaman untuk para turis untuk menikmati liburan ke suatu negara, terutama kota besar seperti Kuala Lumpur. Yang menjadi tujuan utama selain Bukit Bintang, area KLCC Twin Tower ini juga sangat-sangat menjadi prioritas utama bagi wisatawan datang, terutama di siang hari, dan lebih indahnya ketika di malam hari. Karena gemerlapnya lampu-lampu di gedung Twin Tower, begitu juga dengan lampu-lampu dan permainan musik dan air mancur yang berada di taman di belakangnya, yaitu di KLCC Park ini, sangat memukau dan sangat-sangat memanggil-manggil wisatawan untuk berkunjung ke sini.
taman yang cukup luas, terutama di siang hari buat kalian yang berkeluarga yang bawa anak-anak, juga difasilitasi dengan tempat permainan anak-anak. Ada kolam renang atau tempat pemandian anak-anak dan banyak banget seperti permainan atau alat-alat untuk bermainnya anak-anak di area ini. Jadi family welcome ya di area KLCC Park ini di siang hari ya. Keindahan kota Kuala Lumpur dilihat dari 360 derajat dari KLCC Park ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang di siang hari dan di malam hari. Sangat-sangat memukau juga. Jadi kalian mesti datang di dua time ini, siang maupun di malam hari. Pepohonan yang rimbun di dalam taman ini menciptakan kesejukan ketika kalian hanya sekedar duduk atau hanya sekedar menikmati cemilan ataupun beli makanan, tapi mau makan di sini juga sangat nyaman. Dan tujuan berikutnya yang menjadi rekomendasi buat gue adalah area Dataran Merdeka, yang mana tidak jauh dari Chinatown, Little India, Masjid Jamia. Dataran Merdeka ini semuanya saling dekat, begitu juga dengan Central Market ya, yang berada di area Pasar Seni. Ini sangat indah didatangin di malam hari, terutama untuk area Masjid Jamia dan sungai yang berada di belakang gedung Sultan Abdul Samad ini. Keindahan malam di area ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk datang di malam hari ke area ini. Gemerlapnya kota dengan pemandangan kota dan lampu-lampunya yang sangat indah itu menjadi pemandangan yang menjadikan area ini sangat-sangat indah. Bak negeri di atas awan dipenuhi oleh awan-awan, dan kita bisa menikmati romansa dan keindahan dan ketenangan serta kemewahan area Masjid Jamia ini menjadikan kalian terpukau dan terpana. Kadang juga ada alunan musik yang sangat indah yang membuat kita terhanyut dalam keindahannya. Jadi kalau mau datang ke sini, kalau tidak punya banyak waktu di malam hari setelah maghrib, kalian akan menikmati keindahan pemandangan negeri di atas awan khas Kuala Lumpur ini. Ini adalah Dataran Merdeka Kuala Lumpur, yang mana sekarang ini lagi di under renovasi ya. Jadi gedung Sultan Abdul Samadnya itu sedikit tertutup keindahannya, dan
lampu-lampunya juga tidak dinyalakan, jadi tidak kelihatan kemewahan yaitu peninggalan kolonial Inggris ini. Dan di malam hari sekitar jam-jamnya 10-an ya, pasti kalian akan sedikit lapar. Jadi ini sebuah utama yang gue rekomendasi ya, itu roti canai dan teh tariknya. Dengan keindahan Kuala Lumpur, dengan menikmati makanan khas Malaysia yaitu nasi kandar, tapi khas Indianya yang langsung dari tangan orang India yaitu roti canai dan khasnya teh tarik, kalian akan menikmati syahdunya malam-malam di Kuala Lumpur. Dan berjalan 10 sampai dengan 20 menit dari area Dataran Merdeka, kalian bisa menikmati keindahan KL Tower dengan lampu yang berwarna-warni, dan berjalan sekitar 15 sampai 20 menit juga kalian bisa kembali ke Bukit Bintang dan menikmati suasana malam di area perlintasan Bukit Bintang yang sangat penuh dengan manusia. Juga begitu dengan jalan alurnya, dan juga banyak banget area-area kuliner, begitu juga dengan area-area shopping yang masih berbuka sampai jam 10 malam. Jadi kalian bisa menikmati syahdunya Bukit Bintang di malam hari, begitu juga di siang hari, tapi yang rekomendasi utamanya di malam hari ya. Jadi selamat berlibur di Kuala Lumpur, terutama di area perpariwisataan di area Kuala Lumpur ini, dan lanjut ke perjalanan ke kota-kota lainnya di Malaysia juga sangat menarik. Jadi tunggukan video-video selanjutnya gue di daerah Genting, begitu juga di Malacca ya.